Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mau mempresentasikan tentang perancangan tata letak fasilitas produk meja lipat oleh kelompok kami, kelompok 9, yaitu Fawas Atala Aroja Wibowo dan saya sendiri Nurul Janati Majid. Berikut adalah gambar dari meja lipat. Kenapa memilih meja lipat? Karena meja lipat serbaguna merupakan meja portable yang sempurna yang dapat digunakan sebagai meja makan, meja laptop, meja belajar, membaca, menulis, menggambar, bermain, dan apapun aktivitas Anda yang ingin dilakukan di atas permukaan meja. Meja lipat dapat disesuaikan dalam 3 cara yang berbeda, seperti dapat sesuai dengan ukuran tubuh pengguna, dengan aktivitas yang pengguna lakukan, dan cara si pengguna duduk sehingga akan lebih nyaman ketika sedang menggunakan meja lipat ini. Mudah diangkat, bebas bergerak, dan tidak memakan tempat. Berikut adalah volume produksi dari meja lipat. Dalam menentukan suatu volume dalam produksi diperlukan suatu peramalan pada permintaan produk selama satu periode. Berikut adalah permintaan meja lipat dalam 1 tahun. Dalam menentukan volume produksi, menggunakan moving average dengan menggunakan periode 6 sebagai berikut, yaitu peramalan pada produksi meja lipat yaitu 158 pieces per bulan. Tahapan produksinya yaitu yang pertama, pengukuran. Aluminium diukur sesuai ukuran untuk aluminium lingkaran dan untuk aluminium kotak. Yang kedua adalah pemotongan. Aluminium dipotong sesuai ukuran. Yang keempat adalah pengelasan. Aluminium yang sudah dipotong kemudian dilas. Selanjutnya adalah pembautan, membuat lubang baut. Yang keenam adalah pengecatan. Aluminium dicat warna putih menggunakan kompresor. Yang terakhir adalah pengeringan cat. Dan aluminium dikeringkan. Berikut adalah OPC pembuatan meja lipat. Terdiri dari 4 komponen, yaitu komponen permukaan meja, penyangga, penutup depan, dan 2 kaki meja. Proses pembuatan komponen membutuhkan waktu setup 15 menit. Untuk setiap part membutuhkan waktu pemesinan 5 menit. Waktu penanganan material 3 menit dan waktu penanganan komponen 2 menit. Di mana TSU sama dengan 15 menit, TH sama dengan 5 menit per part, TM sama dengan 3 menit per part, TTH sama dengan 2 menit. Sehingga waktu operasi per part yaitu T0 sama dengan 10 menit per part. Berikut adalah jumlah mesin pada produksi meja lipat, yaitu yang pertama mesin las dengan jumlah mesin 4 untuk 4 komponen, dan kompresor jumlah mesin 4 untuk 4 komponen, dan mesin potong dengan jumlah mesin 4 untuk 4 komponen juga. Jadi total mesin yang digunakan adalah 12 mesin. Berikut adalah analisa lantai produksi. Pada operator 1, terjadi pengurangan 2 komponen pindah ke operator 2. Operator 2 tidak ada perubahan. Operator 3, pengurangan 1 komponen pindah ke operator 4. Operator 4 menambahkan 1 komponen dari operator 3. Bagaimana aliran material? Aliran material digunakan yaitu pola aliran garis lurus, karena pola yang paling mudah dikenali dan diidentifikasi karena sistem material handlingnya yang umumnya menggunakan conveyor lurus. Pola ini biasanya digunakan pada proses produksi yang berlangsung singkat dan relatif sederhana, di mana jarak perpindahannya pendek dan hanya terdiri dari beberapa komponen produksi saja. Berikut adalah aliran materialnya. Yang pertama adalah gudang bahan baku, selanjutnya adalah SK1, SK2, SK3, dan yang terakhir adalah gudang produk jadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Fawas. Kepadanya saya persilahkan.
Untuk lanjutannya itu ada metode grafik. Grafik hasil FTC itu ada SK1, SK2, SK3, GBB, R, I, dan P. Untuk tata letak usulan itu SK2 ada di sebelah kiri, SK3 ada di sebelah kanan, GBB ada di atas, R dan I ada di tengah, untuk P ada di paling depan. Lanjut. Untuk kebutuhan personal dan pelayanan pabrik, itu ada ruang kesehatan dengan luas bangunan minimum 12 meter persegi. Yang kedua ada toilet berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Pasal 34 Ayat 5 dan Pasal 35 Ayat 1 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Ruang toilet paling sedikit berukuran panjang 80 cm, lebar 155 cm, dan tinggi 220 cm dengan lebar pintu 70 cm atau 12,82 meter persegi. Dengan ketentuan satu toilet ditempati 1-15 tenaga kerja. Yang ketiga ada kantin. Sedangkan untuk kebutuhan kantor, untuk ruang kantor sendiri itu luas keseluruhan ruang kantor perusahaan dengan satu lantai sebesar 192 meter kali 192 meter kali 7 meter. Lanjut. Kebutuhan luas lantai, untuk luas lantai produksi sebesar 15 kali 10 meter persegi, luas lantai warehouse 10 kali 10 meter persegi, luas lantai parkir 20 kali 20 meter persegi, luas lantai penyimpanan 25 kali 10 meter persegi. Sedangkan memilih peralatan pemindahan barang, ada hand pallet, yaitu alat yang digunakan pada tempat inspeksi ke ruang penyimpanan dengan menggunakan hand pallet. Yang kedua ada troli. Untuk troli sendiri itu digunakan untuk melakukan pemindahan dari retrieving ke gudang bahan baku, dari gudang bahan baku ke masing-masing stasiun kerja. Lanjut. Untuk tata letak fasilitas sendiri, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ruangan. Untuk keterangan nomor 1 itu ada pos satpam, untuk nomor 2 ada kantor, nomor 3 ada gudang supplier, nomor 4 ada SK1, nomor 5 ada SK2, nomor 6 ada SK3, nomor 7 ada gudang barang jadi, dan 8 itu gudang kedua barang jadi. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.